Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam, pagi, siang maupun sore, Bu Elvira. Eh, Kami di sini selaku kelompok proyek mini matematika ingin menjelaskan terkait proyek mini yang telah kami kerjakan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Yesha Akila, dilanjutkan dengan rekan saya, Nisha Abril Azhara. Ayu Dian Srina. Saya yang Hendra Bagusnya Dinata. Saya Adriano Safiro. Baik, lalu di kelompok kami ada pembagian tugas untuk Keisha Abriel sendiri mengerjakan bagian 1 dan bagian 2 serta kesimpulannya. Lalu Ayudhya Nisrina mengerjakan bagian 1, bagian 2 serta bersama Keisha Abriel beserta asumsi peta dan latar belakang. Lalu saya sendiri mengerjakan rekap data dan laporan berupa PPT. Lalu Adriano Savero mengerjakan bagian 3 beserta kesimpulannya. Dan Yavindra mengerjakan bagian 3 beserta kesimpulannya bersama dengan Adriano Savero. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini ada beberapa asumsi peta, yaitu proyek ini bertujuan dalam menghitung simulasi pengiriman barang dari kota Semarang yang terletak di Pulau Jawa menuju kota Pontianak yang terletak di Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah kondisi geografis. Kami tidak mempertimbangkan hambatan geografis seperti gelombang, arus arus laut, faktor cuaca, faktor lingkungan, kondisi infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada sistem koordinat, yaitu di mana posisi kedua kota dan titik referensi diasumsikan 2 dimensi yang kami modelkan dengan bentuk segitiga yang akan diperlihatkan di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada bentuk pulau, yaitu pulau kami asumsikan sebagai bentuk yang beraturan. Kemudian yang terakhir ada nilai jarak pulau. Nilai jarak pulau menggunakan pembulatan. Lalu untuk nilai jarak dari garis hipotenusa kami dapatkan dengan rumus Pitagoras pembulatan sisi segitiga lainnya. Oke, di sini terlihat pada pada slide yaitu dengan titik P sebagai pelabuhan Pontianak, titik S sebagai pelabuhan Semarang, dan titik C sebagai pelabuhan Cirebon. Baik, selanjutnya ke bagian pertama, yaitu menentukan waktu minimum pengiriman barang. Untuk mendapatkan waktu minimum tersebut, maka kita membutuhkan minimal fungsi dari minimal waktu truk ditambah minimal waktu kapal. Yang kita peroleh dengan jarak darat dibagi dengan kecepatan truk ditambah jarak laut dibagi dengan kecepatan kapal. Setelah itu kita menentukan titik ekstrim. Ada 3, ujung selang, titik stasioner, dan juga yang ketiga itu titik singular. Untuk ujung selang sendiri kita mendapatkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 206. Selanjutnya di titik stasioner kita menurunkan fungsi dengan turunan fungsi pertama sama dengan 0. Lalu diperoleh X itu min 394,48058. Karena X tidak berada pada domain di ujung selang yaitu 0 sampai 206, maka tidak ada titik stasioner dalam fungsi ini. Boleh dilanjut? Selanjutnya untuk titik singular, karena fungsi yang didapatkan setelah pemodelan merupakan fungsi rasional, maka tidak ada titik singular. Sehingga untuk titik ekstrim sendiri didapatkan yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 206. Untuk mencari waktu minimum tersebut, kita masukkan fungsi yang awal sudah kita dapatkan ke dalam X yang sudah kita dapatkan tersebut, yaitu 0 dan 206. Kita peroleh untuk 0 sendiri di 31 jam dan 6,6 menit, sedangkan di fungsi 206 ini di 35 jam dan 9 menit. Jadi waktu minimum untuk mengirim barang dari Semarang ke Pontianak adalah 31 jam dan 6,6 menit. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah mencari rute agar biaya pengiriman barang menjadi minimum. Di sini kami menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama,
kami menggunakan asumsi bahwa bahan bakar truk adalah seharga 1.270 per kilometer dan BBM kapal adalah seharga 52.500 per kilometer. Agar mendapatkan biaya minimum, kami menggunakan fungsi G yang menjumlahkan harga BBM truk ditambah harga BBM kapal, yaitu dengan mengalihkan harga dengan jarak. Diperoleh fungsi GX sama dengan 1.270X ditambah 52.500Y. Dengan Y adalah akar dari X kuadrat min 412X ditambah 604.936. Lalu selanjutnya kami mencari titik-titik ekstrim. Untuk titik ekstrim yang pertama adalah ujung selang. Kami memperoleh X sama dengan 0 dan X sama dengan 206. Kemudian untuk mencari titik stasioner, menggunakan turunan pertama dari fungsi GX, diperoleh 1.270 ditambah 52.500 dikali dengan 2X min 412 per 2 akar X kuadrat min 412 ditambah 604.936 sama dengan 0, sehingga kami mendapatkan X sama dengan 187,85. Yang ketiga adalah titik singular. Karena fungsi GX merupakan fungsi polinom, maka tidak terdapat titik singular. Selanjutnya, untuk mencari biaya minimum, kami mensubstitusi X sama dengan 0, X sama dengan 206, dan X sama dengan 187,85 ke fungsi GX. Sehingga diperoleh biaya minimum untuk mengirim barang dari Semarang ke Pontianak adalah sebesar 39.625.097 dengan rute yang berbeda dari rute yang kami dapatkan di bagian 1. Baik, selanjutnya adalah bagian 3. Misalkan barang yang dikirimkan antara kedua kota di atas adalah kapur baris. Kapur baris menunjukkan dalam perjalanan pengirimannya sehingga masa kapur baris berkurang. Setelah kapur baris berkurang mengalami perubahan masa yang lebih tinggi. Baik, di sini untuk perhitungannya, kami meninjau untuk masa kritis terlebih dahulu, yaitu Rho sama dengan MP. Setelah itu, M sama dengan Rho kali P. Lalu volumenya dimasukkan, yaitu 4/3 PR pangkat 3. Setelah itu, kedua ruas diturunkan sehingga didapatkan dm per dp sama dengan Rho kali 3 kali 4/3 PR kuadrat kali dr per dp. Kita mensubstitusi persamaan yang diketahui, yaitu dm per dt menjadi delta kali a sama dengan 4 PR kuadrat kali dr per dt kali Rho. Selanjutnya yaitu luasnya adalah 4 PR kuadrat sehingga lalu disubstitusikan ke dalam persamaan, jadi min K kali 4 PR kuadrat sama dengan 4 PR kuadrat kali dr per dt kali Rho. Di situ kita bisa menghilangkan 4 PR kuadrat dari kedua ruas, lalu dibagi P untuk kedua ruas sehingga didapatkan min K per P sama dengan dr per dt. Nah, R di sini adalah radius dalam jari-jari kapur baris sehingga kita perlu mengkalikan 2 agar menjadi diameter. Sehingga didapat min 2 K per Rho sama dengan D per dt untuk diameter. Lalu setelah itu akan didapat rumus D mendekati D0 plus turunan dari D. Misal fungsi perubahan diameter kapur baris adalah Zx dengan X adalah jarak yang sudah diperoleh sebelumnya di slide sebelumnya. Kita masukkan X sama dengan 0, yaitu Z 0 sama dengan D0 plus min 2 K per Rho kali delta P. Lalu didapat nanti Z0 adalah 0,035597845,9 meter. Dan selanjutnya kita masukkan X sama dengan 206, yaitu akan didapatkan 0,0350261,341 meter. Kami mengutamakan kualitas kapur untuk perhitungan bagian ini. Oleh karena itu, kami memilih jalur dengan profil diameter kapur yang lebih berkualitas dan agar terjaga kualitas kapurnya, yaitu pada X sama dengan 206. Oke, di sini ada yang terakhir, ada penjelasan kesimpulan. Itu yang pertama, rute yang perlu ditempuh untuk sampai di kota Pontianak dari kota Semarang agar waktu dihasilkan adalah waktu minimum adalah melalui perjalanan laut selama 31 jam 6,6 menit.
Kemudian yang kedua ada rute yang perlu ditempuh untuk sampai di kota Pontianak dengan biaya paling murah adalah melalui perjalanan darat sejauh 187,85 km, lalu dilanjutkan dengan perjalanan laut sejauh 750,22 km. Rute berbeda dari rute dengan waktu tersingkat. Kemudian yang terakhir adalah rute pengiriman kapur barus dengan mempertimbangkan waktu perjalanan, biaya perjalanan, dan perubahan diameter kapur barus yang minimum adalah melalui perjalanan darat sejauh 206 km, lalu dilanjut dengan perjalanan laut sejauh 750 km. Baik, sekiranya dari proyek mini matematika kami yang telah kami kerjakan dan kami jelaskan sekiranya ini saja. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyusunan dan terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku tadi pelan.